ART kalau terus didorong untuk diratifikasi, kita akan krisis paling lambat 2027. Kita akan krisis paling lambat 2027. Pemerintahan Pak Prabowo Subianto bukan sekadar akan gagal, tetapi akan mewariskan kehancuran buat Indonesia. ART kalau terus didorong untuk diratifikasi, kita akan krisis paling lambat 2027. Seberapa bahayanya kalau ART ini berjalan dan itu sudah berada di depan mata kita betul. ART kalau terus didorong untuk diratifikasi, kita akan krisis paling lambat 2027. Rupiah kita bukan hanya Paling lambat, berarti bisa lebih cepat lagi. bisa lebih cepat. Salam, saya Denny Indrayana. Perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 bukanlah perjanjian dagang yang setara antara dua negara berdaulat. Tertulisnya memang perjanjian resiprokal timbal balik. Faktanya ada 214 frasa Indonesia Shell berbanding hanya 9 United States Shell. Dari jumlah kewajiban yang tidak sebanding itu, mudah disimpulkan Indonesia adalah pihak yang ditaklukkan. Mengatakan itu adalah perjanjian setara adalah pelecehan atas logika waras dan karenanya menyesatkan. Ini kan 90 hari untuk meratifikasi. Jadi kalau 3 bulan ini didorong terus, disuarakan terus oleh Presiden, pemerintah untuk cepat diratifikasi, ini kita akan mengubur diri sendiri jauh lebih cepat. Saya khawatir dolar Amerikanya terhadap rupiah, karena ini kan semua langsung antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini bisa menembus angka 19.500. Kalau 200 triliun tadi dari migas disuruh untuk melakukan banyak sekali investasi yang nggak berpihak ke Indonesia. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus dilakukan Indonesia? Meskipun sudah ditandatangani, belum ada kata terlambat. Perjanjian itu belum berlaku dan karenanya belum mengikat kedua negara. Saya mengusulkan 3 opsi langkah hukum yang patut dilakukan Indonesia untuk menegakkan kembali kehormatan dan kedaulatan Republik. Pertama, DPR harus menolak perjanjian yang sejatinya adalah penjajahan dagang Amerika atas Indonesia tersebut. Konstitusi kita mengatur perjanjian internasional yang demikian harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 Konstitusi mengatakan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Berarti 33 miliar dolar itu nanti angkanya udah harus dikalikan ke hampir 20 ribu tadi. Oh yes. Kalau ART ini terlaksana, bisakah Mas Bima dengan yakin mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto bukan sekadar akan gagal, tetapi akan mewariskan kehancuran buat Indonesia? Biaya untuk memperbaikinya sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Ini jauh lebih mahal daripada 10 tahun kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi. Perjanjian dagang yang mewajibkan Indonesia membeli energi, pesawat, dan komoditas pertanian senilai 33 billion US dollar atau sekitar 560 triliun rupiah jelas membebani keuangan negara dan karenanya wajib mendapatkan persetujuan DPR. Putusan MK nomor 13 tahun 2018 terkait pengujian Undang-Undang Perjanjian Internasional telah membatalkan bersyarat pasal 10 undang-undang tersebut yang membatasi jenis perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR. Soal perlu ratifikasi DPR itu ditegaskan pula oleh penjelasan tertulis Kemenko Perekonomian dengan merujuk pasal 7.5 Perjanjian Dagang yang mengatur perjanjian baru akan berlaku dalam 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara telah selesai dilakukan. Artinya jelas, saat ini perjanjian itu belum berlaku dan belum mengikat karena DPR atas nama rakyat Indonesia masih sangat bisa menolak dengan tidak memberikan persetujuan. Pak Prabowo sekarang juga bersusah payah untuk memulihkan banyak sekali utang dan juga kerusakan. Ini jauh lebih berat lagi. 2 kali 3 kali lipat untuk memperbaiki. Kedua, jika DPR karena sudah tersandra dengan jeratan koalisi menyetujui perjanjian itu dan mensahkannya menjadi undang-undang, maka undang-undang yang demikian wajib diuji konstitusionalitasnya di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi.
Batu uji yang paling utama adalah bahwa penjajahan dagang oleh Amerika demikian bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, serta pelanggaran atas pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar soal prinsip penguasaan alat produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Juga soal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada Amerika. Ketiga, jika Mahkamah Konstitusi pun karena sudah lebih terkooptasi dengan masuknya hakim-hakim yang tidak berkualitas negarawan menolak uji konstitusionalitas undang-undang yang merupakan penjajahan dagang Amerika tersebut, maka perlu ada desakan kuat kepada pemerintah untuk melakukan terminasi atau paling tidak renegosiasi. Apalagi putusan Mahkamah Agung Amerika sendiri pada 20 Februari 2026, sehari setelah perjanjian dagang itu ditandatangani, menyatakan kebijakan tarif dagang pemerintahan Trump bertentangan dengan konstitusi. Dengan putusan Mahkamah Agung Amerika tersebut, Indonesia layak meminta terminasi sesuai ketentuan pasal 7.4 yang mengatakan perjanjian berhenti dengan pemberitahuan tertulis, atau paling tidak Indonesia bisa melakukan amandemen dan renegosiasi sebagaimana diatur dalam pasal 7.2 perjanjian. Pertanyaannya, apakah sang macan Asia masih bisa mengaum? Atau masih mampukah Garuda berdiri menegakkan sayap kedaulatan yang sempat patah berkeping akibat penjajahan dagang Amerika atas Indonesia tersebut? Dari Kota Batik, Pekalongan, saya Denny Indrayana. Pak Prabowo, Anda itu baru 2 tahun. Negara ini sudah hancur. Bagaimana di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang katanya mendidih kalau melihat rakyat Indonesia sengsara, sekarang Anda sendiri yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Gimana ceritanya Anda sebagai presiden tidak pernah Anda mendengar dan mengetahui langsung keluh kesah rakyat Indonesia? Polisinya hancur, tentaranya berpolitik, kau sendiri memaafkan para koruptor. Jangan kaget, jangan heran, jangan bilang tidak mungkin. Sebentar lagi akan ada pangkalan militer Amerika di Indonesia. Sebentar lagi kita akan melihat pembangunan gedung kedutaan besar Israel di Jakarta. Sebentar lagi kita akan melihat 1.000 ton beras diimpor dari New York turun di Tanjung Priuk. Sebentar lagi kita akan melihat 19.000 ekor sapi dijejer untuk dijadikan menu MBG. Sebentar lagi kita akan melihat seseorang pergi ke Antartika bersama koruptor untuk menangkap koruptor. Sebentar lagi ada 100.000 pick up lengkap dengan stikernya Koperasi Desa Merah Putih yang diturunkan dari India. Dan pekerja kita hanya bisa melihat saja. Sebentar lagi atap-atap Koperasi Desa Merah Putih akan diganti dari Galvalum ke Genteng. Sebentar lagi kita akan ucapkan selamat tinggal politik bebas dan aktif yang kita canangkan sejak konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Sebentar lagi yang bicara kebenaran akan dianggap kebencian dan kritikan dianggap sebagai ancaman. Sebentar lagi angka kriminalitas semakin tinggi. Begal, garong, copet, maling, karena polisi dan ulama sudah ngurusi MBG dan SPPG. Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasannya Presiden Prabowo mengatakan bahwasannya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya Presiden seperti apa. Aku benar-benar mungkin nggak bakal ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang apa yang terjadi menjijikkan banget. Karena analogiku aku pikir sudah sangat mudah sekali dimengerti. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Pemerkosaan yang sudah terjadi. Dan kekejaman yang lebih parah daripada itu semua sudah dilaporkan dan sudah dibaca semua oleh dunia. Bukan satu lembaga, bukan 2 lembaga. Hampir semua. Dan semua orang yang punya mata harusnya bisa dengan telanjang melihat semua ini secara nyata. Apalagi orang-orang yang berpikir. Dan mungkin aku nggak akan bakal bisa untuk comprehend semua ini. Cara berpikir itu seperti apa sih? Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andai kan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bapak Presiden kita yang tercinta ini, sebenarnya arahnya mau kemana sih Pak? Israel itu negara penjajah Pak. Mereka itu penjajah. Kalian juga harus tahu ya, omongan Soekarno pada tempo dulu. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.
Kalimat itu disampaikan di tahun 1960-an dan jadi dasar sikap resmi Indonesia sampai sekarang. Tapi sekarang berbeda. Kalian udah lihat kan Donald Trump puji Prabowo sebagai pria yang tangguh katanya. Eits, Anda sopan, kami curiga. Kok bisa? Ini dia. Oke, jadi baru-baru ini Board of Peace, sebuah lembaga perdamaian dunia yang dibentuk oleh Donald Trump, mengadakan sebuah pertemuan pertama yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC, Amerika Serikat, di mana Indonesia dihadiri langsung oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Karena memang sebelumnya Indonesia resmi masuk Board of Peace. Namun menariknya di sini adalah Donald Trump itu sempat memuji Prabowo pada saat giliran speech-nya dia, di mana Donald Trump ini bilang katanya Prabowo ini adalah pria yang sangat tangguh dan saya tidak akan melawannya. Dalam hal ini respon netizen itu beda-beda ya. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang bilang Anda sopan, kami curiga. Karena memang katanya kalau Donald Trump ini memuji pemimpin negara lain itu ada maunya guys. Atau biasanya keinginannya sudah terpenuhi. Makanya dalam hal ini Presiden Indonesia dan juga rakyat Indonesia ini patut waspada nih. Ada apa di balik pujian Donald Trump ini? Nah, salah satu yang harus kita waspadai adalah ya PT Freeport, Pak. Tapi memang dalam psikologi, kalau pujian itu memang lebih berbahaya daripada ancaman. Kalau ancaman kan jelas nih, kita jadi prepare lebih awal. Tapi kalau pujian itu pasti ada udang di balik batu. Karena memang secara mendasar orang kalau dipuji pasti menganggap orang yang memuji dia itu sebagai orang yang aman. Menandatangani itu, sementara tarif yang ditawarkan sebetulnya cuma 10%. Jadi klausul-klausul dalam perjanjian itu tidak kita baca dengan baik sebetulnya, dan itu menandakan bahwa kapasitas diplomasi kita betul-betul rendah sekali. Atau sangat mungkin bahwa menteri-menteri yang ditugaskan oleh Pak Prabowo tidak membaca secara kritis legal drafting dari perjanjian yang kita tekan kemarin, dan itu sebetulnya menghina kecerdasan bangsa ini. Sekali lagi ini jadi skandal sebetulnya karena apa yang sudah diputuskan akhirnya berubah berubah pengandaiannya. Kan pengandaiannya pertama adalah Trump bisa menjamin walaupun secara sepihak perjanjian itu ternyata Trump masih bisa dibatalkan oleh sistem hukum Amerika. Inilah konsekuensi dari kita tidak paham cara atau mekanisme politik sebetulnya di dalam konstitusi Amerika. Congratulations. Jauh-jauh ke negeri Paman Sam, disuruh pegangin piagam. Katanya dia seorang macan. Kok kayak gedung.